Bab 5. Rencana Sonya. Gia, bisakah kau antarkan ini ke ruangan manajer? Tanya Nana. Gia mendesah panjang. Hatinya, jiwanya belum terkumpul di raganya. Dia memang fokus pada kerjaannya sedari tadi, namun rasa sedih tak bisa hilang begitu saja dari hatinya. Kau baik-baik saja? Tanya Nana yang melihat Gia melamun dan tak menjawab ucapannya. Dia menyandarkan tubuhnya di kursi kerjanya. Kemudian dia langsung menatap Nana. Nana, bisakah kau saja yang ke lantai atas untuk ke ruangan manajer? Tawar Gia. Rasanya dia sangat tak bertenaga untuk berjalan. Tapi pekerjaanku sedang banyak, jadi aku tak bisa mengantarnya. Mau tak mau, Gia pun bangkit dari duduknya. Dia menghampiri meja Nana. Mana berkasnya? Tanya Gia. Dengan cepat dan semangat, Nana pun memberikan dokumen yang dimaksud dan memberikannya pada Gia. Saat turun dari lift dan berjalan di lobi, matanya menangkap seorang gadis yang sedang berjalan dengan membawa map, yang tak lain adalah Gia. Tunggu, bukankah dia? Tanpa pikir panjang, Sonya yang akan keluar dari gedung kembali memutar langkahnya. Ia berencana masuk ke dalam lift mengikuti Gia. Saat Gia masuk, Sonya pun masuk, dan saat Gia melihat Sonya, Gia menunduk hormat. Tanpa Gia ketahui, diam-diam Sonya tersenyum samar. Rencananya kali ini harus berhasil. Dia tak ingin lagi kehilangan gadis yang selama ini dia cari. Tiba-tiba Sonya meringis memegang dadanya. Mendengar suara dari samping, Gia langsung menoleh. Betapa terkejutnya Gia melihat wanita di sampingnya, seperti sesak napas. Oh, madam. Gia sedikit berteriak karena melihat Sonya yang sedang berpura-pura sakit. Bahkan saking paniknya, membuat map yang berisi dokumen di tangannya berhamburan ke bawah. Gia merangkul pundak Sonya dan menyuruhnya untuk duduk. Madam, duduklah sebentar, ucap Gia. Dengan cepat Gia bangkit dari duduknya dan menekan tombol lift. Gia berlari dengan panik keluar dari lift. Dan beberapa orang pun datang. Mereka yang melihat Sonya sedang terduduk di lantai langsung menunduk hormat. Ada rasa takut dan segan saat melihat ibu CEO mereka, walaupun Sonya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Cepat tolong, teriak Gia pada orang yang sedang berkumpul. Namun tak ada yang berani membantu. Mau tak mau seorang staf pria melangkahkan kakinya. Dia mendekat ke arah Sonya. Kau, bantu aku berdiri. Titah Sonya menuju dia. Sonya mengabaikan lelaki yang akan menolongnya dan malah meminta Gia. Oh, madam, apa madam sudah merasa baik kan? Tanya Gia setelah mendekat dan berjongkok. Antar aku ke ruangan Zion. Kalian boleh pergi. Aku sudah merasa baik kan? Titah Sonya. Mendengar nama Zion, jantung Gia tiba-tiba merasakan gugup yang luar biasa. Nona, panggil Sonya menyadarkan Gia. Gia pun tersadar dari lamunannya. Lalu, dengan perlahan Gia menuntun Sonya untuk bangkit dan berdiri. Setelah sampai di lantai ruangan Zion, mata Gia mencari-cari sosok keberadaan sekretaris Zion. Berharap sekretaris Zion bisa membantu Sonya agar dia tak masuk ke ruangan Zion. Namun, sayangnya sekretaris Zion tidak ada di tempatnya. Mau tak mau, Gia maju sambil menuntun Sonya untuk ke ruangan Zion. Saat sudah dekat ke dalam ruangan Zion, tiba-tiba pintu ruangan Zion terbuka. Mata Gia terbelalak saat melihat Zidane keluar dari ruangan Zion. Begitupun dengan Sonya. Zidane bersandar di pintu dengan mata berkaca-kaca. Seperti biasa, ucapan menyayat dan sikap dingin kembali Zian dapatkan dari Zion. Bahkan Zidane tak sadar ada dua orang yang melihat kesedihannya. Bab 5 Rencana Sonya Part 2. Setelah ritual mandi paginya selesai, Zidane menghela nafasnya sejenak. Ia tahu akan ada rasa sakit yang akan dia terima hari ini. Hari ini hari pertama dia akan bergabung dengan perusahaan keluarganya. Dan yang pasti dia akan
berhadapan lagi dengan Zayn sang kakak yang tak pernah menganggapnya ada. "Kau sudah siap, nak?" tanya Sonya yang melihat Zidane memakai setelan kantor. Zidane mengangguk dan ikut duduk sarapan di meja makan bersama Albert dan Sonya. "Mommy, kau ingin pergi keluar?" tanya Zidane saat melihat Sonya sudah rapi. "Mommy akan pergi ke kantor melihat Zayn," jawab Sonya sambil mengoleskan selai pada roti dan langsung diletakkan di piring yang berada di depan Zidane. "Jangan permalukan keluarga. Ingat, tidak ada yang tahu bahwa kau putra dari pemilik perusahaan. Dan jangan membuat malu. Jangan sewenang-wenang hanya karena kau sudah menjadi wakil CEO," timpal Albert yang dari tadi diam. Lalu setelah mengucapkan kata dingin dan menyakitkan bagi Zidane, Albert bangkit dari duduknya. Zidane tertunduk mendengar ucapan Albert. Ya, publik, relasi bisnis dan lain-lain tidak mengetahui siapa Zidane. Albert hanya mengakui pada publik dan lain-lain bahwa mereka hanya memiliki satu putra, yaitu Zayn. Sonya menggenggam tangan Zidane. Dia bisa membayangkan betapa terlukanya hati Zidane mendengar ucapan Albert. Ingin Sonya menasehati Albert agar tidak terlalu kejam pada Zidane. Namun, Sonya tak bisa karena sikap Albert pun sama dinginnya pada Sonya. Semenjak Zidane 20 tahun silam ke rumah mereka, tidak ada lagi sosok Albert yang hangat, yang penuh kasih sayang pada keluarganya. Albert berubah menjadi suami dan ayah yang pendiam dan dingin. Tanpa siapapun tahu, Albert mempunyai alasan kenapa sikapnya langsung berubah pada Zidane datang. Zidane mengangkat kepalanya dan menatap Sonya. "Aku baik-baik saja, Mommy," ucap Zidane dengan senyum yang dipaksakan. "Mommy, maaf, aku akan berangkat sekarang." Zidane pun bangkit dari duduknya. "Sarapanmu, nak?" "Aku akan sarapan di kantor nanti, Mom." "Hai Kak, bagaimana kabarmu?" tanya Zidane saat masuk ke ruangan Zayn. Zayn yang sedang melihat dokumen, melihat sekilas ke arah Zidane. "Panggil aku yang benar. Di sini di kantor, bukan rumah," ucap Zayn tanpa perasaan. Zidane berusaha menguatkan hatinya saat bertemu dengan Zayn, namun tetap saja ucapan dan sikap dingin Zayn kembali membuat hati Zidane terluka. "Maaf Tuan." Zidane membungkuk hormat pada Zayn. "Kalau begitu saya permisi." "Tunggu," ucap Zayn saat Zidane akan keluar dari pintu. "Jangan berbuat macam-macam di perusahaanku, dan jangan pernah coba-coba kau bermain curang seperti ibumu." Mendengar ucapan Zayn yang menghina ibunya, Zidane mengepalkan tangannya. Tak ingin tersulut emosi, Zidane pun keluar dari ruangan Zayn. Saat sibuk melamun karena merasakan sakit yang amat luar biasa, Sonya berdehem menyadarkan Zidane. "Maaf, Bu, silakan masuk." Zidane pun membungkuk hormat pada Sonya. Dia tak memanggil Sonya Mommy karena sadar bahwa ini masih di perusahaan. Mata Gia terbelalak saat melihat Zidane keluar dari ruangan Zayn. "Tolong bukakan pintunya, Nona," pinta Sonya menyadarkan Gia dari lamunannya. Zayn baru saja akan berteriak saat pintu dibuka tanpa diketuk. Namun keningnya menyerit heran saat melihat seorang wanita muda melonggarkan kepalanya. "Kau, siap." Perkataan Zayn terpotong saat Sonya sudah ikut masuk ke ruangan Zayn. "Mommy, ada apa?" tanya Zayn panik. Dia menghampiri Sonya dan mengambil alih tangan Sonya dari pundak Gia. Lalu Zayn menundukkan Sonya di sofa. "Maaf, Madam, Tuan, saya permisi," pamit Gia sambil membungkuk hormat. "Mommy, ada apa denganmu?" tanya Zidane saat melihat Sonya seperti lemas. Saat dirasa Gia sudah turun ke lantai bawah, Sonya menegakkan duduknya dan langsung memandang Zayn. "Zayn, Mama ingin kau menikahi gadis itu." Bagai petir di siang bolong,
Zain melongo mendengar ucapan maminya.